Al-Malikil Haqqil Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-Qur'an surat Yusuf ayat 111. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berbagai macam nikmat dan karunia-Nya patut kita syukuri bersama. Jangan sampai kita termasuk qalila ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, yang membawa rahmat dan kasih sayang untuk kita semua alam semesta. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khotib berpesan untuk diri pribadi dan untuk jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, dan insya Allah detik-detik sakratul maut menjemput kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, dalam arti sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah Jumat siang ini adalah merawat ulil albab dalam setiap kisah. Tema ini merawat, memelihara, menjaga. Jamaah sudah hafal apa itu merawat, memelihara, menjaga? Ulil albab, Allah berikan kita fi ahsani taqwim, sempurna kita punya ulil albab. Perspektif Islam, ulil albab adalah fikir, zikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ulil albab adalah orang-orang yang punya akal sehat, otak dan pikiran yang sehat, itu ulil albab. Dalam ilmu psikologi, ilmu jiwa, ulil albab itu disebut alam bawah sadar. Alam sadar kita itu cuma 12%. Alam bawah sadar kita itu 88%. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang tidak bisa merawat ulil albabnya, boleh jadi tidak berfungsi alam bawah sadarnya yang 88%. Jamaah rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita sekarang sedang wukuf di Arafah. Haji adalah Arafah. Arafah adalah perenungan. Perenungan apa jemaah? Perenungan tentang Sang Khalik, Sang Pencipta. Apa Allah menciptakan kita sehingga kita ada di muka bumi ini? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Arafah, potret kecil dari padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Miniatur padang mahsyar adalah di antara nanti kita berkumpul di sana ada kegelisahan kita,
saat-saat kita di muka bumi, kita tidak rawat, kita tidak pelihara, kita tidak jaga ulil albab kita, akal sehat kita tidak kita rawat. Lakot kana sungguh fi qasasihim, di dalam kisah Ibrahim ada pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang punya ulil albab. Kata ulil albab di dalam Al-Quran terulang sebanyak 16 kali. Kisah yang bulan Zulhijjah dari kecil guru-guru kita adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah hafal, kita sudah dengar. Apa cukup seorang muslim yang sejati? Saya sudah dengar kisah Nabi Ibrahim, saya sudah tahu kisah Nabi Ibrahim, saya sudah baca kisah Nabi Ibrahim. Apa cukup sebagai seorang muslim sampai di situ? Belum cukup, jamaah. Ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah dari kisah. Fi qasasihim, di dalam kisah ada ibrah, ada pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang merawat akal sehat. Dalam bahasa Inggris, ulil albab disebut insight, understanding, intellect, mindset, itu semua sama. Insight, pemahaman yang dalam. Orang-orang yang alam sadarnya 12% dan alam bawah sadarnya 88%. Di antara dua alam ini ada yang namanya RAS, Reticular Activity System. Sistem yang menyaring ilmu, informasi, kisah, peristiwa, kejadian, apa dijadikan pelajaran untuk persiapan kita di akhirat. Apa begitu saja lewat Nabi Ibrahim sudah dengar kisahnya. Dari kecil guru-guru kita sudah menyampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah, hikmah minimal ada 5 dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita jadikan ibrah, pelajaran, hikmah. Untuk apa, jamaah? Kita rawat ulil albab kita. Yang pertama, jamaah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pelajaran yang kita ikuti, teladani adalah keteladanan Nabi Ibrahim adalah ketaatan yang totalitas, ketaatan yang penuh, dan ketaatan yang tidak ada resistensi, tidak ada penolakan, tidak ada keraguan. Bagaimana dengan kita, jemaah? Apakah kita taat secara total, secara penuh, secara kafah? Jemaah, kalau persepsi kita, sikap kita terhadap ibadah dari kecil, kalau persepsi kita, ini kan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kan puasa sunnah, dikerjakan bernilai, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau ini kita bawa di dalam ulil albab kita, di dalam hati kita yang paling dalam, sampai kita wafat, kita tidak pernah melakukan puasa sunnah. Setiap ditanya, kok tidak puasa sunnah? Kan sunnah. Dari kecil, memori kita, ingatan kita, ulil albab kita, alam bawah sadar kita selalu berkata, itu kan sunnah, dikerjakan bernilai, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jamaah, hati-hati. Sampai umur 60 lebih ini terbawa, ada hadis Imam Bukhari, Allah tidak mentolerir, Allah tidak akan menerima alasan kalian manakala Allah telah memanjangkan umur kalian 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita lihat saudara kita yang sudah 60 ke atas, ibadah sunnah masih belum istiqomah, masih belum so konsisten, boleh jadi ulil albabnya belum berfungsi, alam bawah sadarnya belum dirawat dengan baik. Hadis yang lain berkata, la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbu. Tidak akan stabil, la yastaqim, tidak akan stabil iman seseorang hatta sampai dia stabil hatinya. Hatinya ulil albab, stabilkan ulil albab sehingga keimanan kita semakin tinggi. Itu ibrah yang pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ibrah yang kedua, sarana ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan kemarin 1 bulan, la'allakum tattaqun, ujungnya mencari takwa. Ibadah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Al-Hajj 37. Daging kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Hanya ketakwaan kalianlah yang sampai kepada Allah. Dalam hadis dijelaskan, pada saat kita menyembelih hewan kurban, darahnya belum jatuh ke tanah, ketakwaan kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya maaf. Jangan sia-siakan ibadah kurban. Jangan sampai ibadah kurban kecewa dengan kita. Hewan sapi kecewa dengan kita. Hewan domba, kambing kecewa dengan kita. Kenapa? Kita ada rezeki, tetapi alasannya tidak punya uang tunai 3 juta, tidak punya uang tunai 4 juta. Ibadah kurban bisa jadi kecewa dengan kita. Jamaah Jumat rahimahullah, ibrah, hikmah pelajaran yang ketiga, syiar agama Islam melalui ibadah kurban. Ini surat Al-Hajj ayat 36. Dan hewan-hewan itu, unta-unta itu, kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Agar apa? Syiar agama Allah, agar kamu banyak memperoleh kebaikan. Jamaah, kalau kita niat 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, saya tidak bahas perbedaan. Saudara kita besok ada yang Idul Adha dan juga ada yang hari Ahad. Kita tidak bahas itu, kita hargai perbedaan. Kalau kita 9 hari, ulil albab kita berfungsi, kita puasa sunnah 9 hari, nilainya melebihi jihad fi sabilillah. Tidak mampu, kita rawat ulil albab kita 2 hari, hari ini dan besok. Kita tidak mampu merawat ulil albab 1 hari, kita puasa Arafah. Jamaah yang berbahagia, itu bentuk syiar agama kita, Idul Kurban atau Idul Adha. Hikmah ibrah yang keempat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan mereka sebelum mereka wafat. Jamaah, inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak nikmat yang dari Allah. Kalau kita tidak alasan tidak punya uang tunai 3-4 juta. Kemarin wawancara calon haji di Madinah, seorang tukang beca, setiap hari 50.000, dia tabung 20.000 selama 30 tahun, berangkat haji selama 30 tahun tabungannya, penghasilannya setiap hari cuma 50.000, ditabung 20.000, suami istri berangkat haji. Kenapa jamaah? Tukang beca tersebut berfungsi dirawat ulil albabnya, hatinya dirawat, dia ingin berangkat haji dengan tabungan. Bagaimana kita yang punya penghasilan lebih, pegawai, pedagang, apa tidak ada hati kita berkata, ingin rawat saya, ingin merawat, menjaga, memelihara ulil albab. Fikir zikir, fikir zikir. Yang terakhir jemaah, hikmah ibrah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk membahagiakan saudara-saudara kita yang kaum duafa atau kaum fakir miskin, baik yang dekat di lingkungan kita maupun yang jauh. Ada daerah dusun desa binaan kita yang mereka belum tentu sebulan sekali makan daging sapi atau daging hewan kambing. Jamaah yang berbahagia,
Kalau bentuk syukur kita ada ancaman dari baginda Rasul, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, barang siapa dalam keadaan lapang rezekinya lalu dia tidak berkurban, maka janganlah kalian mendekati tempat sholat. Ini ancamannya. Mudah-mudahan jamaah ulil albab kita rawat. Persepsi kita, sikap kita terhadap ibadah kita transfer. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah kita transfer. 1 bulan Ramadan, 11 bulan kita transfer. Jangan berkata itu kan sunnah. Sampai tua tidak akan melakukan ibadah sunnah. Karena persepsi kita, alam bawah sadar kita berkata itu sunnah. Jamaah rawat, kita punya ulil albab, jaga, pelihara. Barakallahu wa lisairil muslimin wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa sebagai simpulan khutbah Jumat siang ini dengan tema merawat ulil albab, merawat memori, merawat ingatan, merawat alam bawah sadar kita dalam setiap kisah. Simpulan yang pertama, jika setiap kisah, setiap peristiwa, setiap kejadian sejatinya peristiwa itu, kisah itu tidak berhenti sampai di situ, masih berlangsung pelajaran hikmah sampai dengan sekarang. Nabi Ibrahim, satu keluarganya ahli ibadah, istrinya soleh, suaminya soleh, abinya soleh, anaknya Ismail alaihissalam soleh. Kita jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang soleh dan soleh. Yang kedua, simpulan yang kedua, dalam teknologi digital, dari mulai artificial intelligence, kecerdasan buatan, sampai yang terakhir aplikasi metaverse, orang-orang yang berkurban, yang melalui kurban metaverse, ada zakat metaverse, ada haji metaverse, ada umroh metaverse, memberikan pengelola sebagai sarana amanah menerima hewan kurban untuk disalurkan kepada yang berhak, baik yang dekat lingkungan maupun yang jauh, termasuk saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina. Bisa kita lihat melalui kurban metaverse. Yang terakhir jemaah, simpulan yang terakhir, dari setiap peristiwa, setiap Al-Quran, dalam Al-Quran ada kisah. Bukan hanya kisah Nabi Ibrahim, banyak kisah. Baginda Rasul ada kisah, sirah nabawiyah. Para sahabat ada kisah. Para tabi'in, temannya para sahabat ada kisah. Sampai dengan salafus soleh, orang-orang ahli ibadah, semua punya kisah. Apakah cukup
hanya kita mendengar dan cukup tahu. Jadikan semua kisah ibrah untuk persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, yang taat kepadamu secara total dan Rasulmu dalam satu keluarga. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang punya ulil albab yang berfungsi, yang punya alam bawah sadar yang berfungsi, yang mempunyai akal sehat yang berfungsi, yang mempunyai akal, pikiran, otak yang berfungsi, agar ibadah kurban tidak kecewa dengan kami, agar hewan sapi tidak kecewa dengan kami, agar kambing dan domba tidak kecewa dengan kami. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk mentransfer setiap kisah, setiap peristiwa, setiap kejadian, agar kami bisa mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai persiapan ku anfusakum wa ahlikum naro, dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah